Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitarku, pembelajaran 1 dan 2 bersama Bu Ayu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilman warazukni fahman amin. Langsung saja kita buka halaman 30. Kita akan belajar gerak keseharian dan gerak alam dalam tari. Nah, kita akan belajar meniru gerakan ayam. Nah, coba perhatikan gambar ini adalah gambar gerakan alam yang menirukan gerakan ayam. Ada gerakan menirukan ayam saat makan, badan dibungkukkan, lalu gerakan kepala ke atas dan ke bawah. Ada juga gerakan menirukan ayam mengepakkan sayapnya, tangan dikepakkan ke atas dan ke bawah. Dan ada juga gerakan menirukan gerak kaki ayam. Nah, ini seperti jalan di tempat ya teman-teman. Nah, tangannya ada di pinggang. Lanjut kita baca bersama. Di situ ada cerita bebek. Nah, teman-teman perhatikan ya penggunaan huruf kapital dalam kalimat tegak bersambung di teks bebek ini. Yuk kita baca. Bebek merupakan hewan berkaki dua. Kakinya memiliki selaput di antara jari-jarinya. Selaput pada kaki membantunya saat berenang. Bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Bebek tidak mengerami telurnya. Telur bebek harus ditetaskan dengan bantuan alat. Telur bebek akan netas setelah 28 hari. Daging dan telur bebek dapat dikonsumsi. Daging dan telur bebek mengandung gizi yang tinggi. Nah, di sini kebanyakan yang menggunakan huruf kapital adalah setelah tanda titik atau di awal kalimat ya teman-teman. Buka halaman 31. Nah, di situ kita akan belajar alat ukur baku untuk mengukur berat benda. Apa saja ya? Yang pertama ada timbangan bebek atau timbangan meja atau disebut juga timbangan dasar. Nah, ini digunakan untuk menimbang berat gula, beras, daging, dan lain sebagainya. Nah, Ibu ingatkan lagi, pada timbangan ini kalau ada soal di LKS atau di latihan-latihan, sekali lagi Ibu ingatkan, perhatikan tulisan atau angka di batu timbangan bebeknya ya teman-teman. Kedua, timbangan jarum. Nah, timbangan ini digunakan untuk mengukur berat bahan-bahan pembuat kue atau bumbu-bumbu untuk memasak. Nah, yang diperhatikan adalah jarumnya, menunjukkan ke angka berapa, maka itu adalah berat benda yang ditimbang. Yang ketiga, timbangan digital. Timbangan ini digunakan untuk menimbang benda-benda yang kecil, tapi bisa juga untuk menimbang buah-buahan. Yang diperhatikan adalah angka pada timbangannya ya. Jika ditaruh benda, maka di situ akan berubah angkanya ya. Itu adalah angka dari berat benda yang kita timbang. Yang keempat ada timbangan duduk atau timbangan hybrid. Nah, timbangan ini digunakan untuk menimbang benda-benda yang berat seperti beras 1 karung, pupuk 1 sak, gabah 1 karung, dan lain sebagainya. Nah, timbangan ini yang perlu diperhatikan adalah batu yang ada di atasnya. Nah, jika digeser akan menunjukkan angka dari berat benda yang kita timbang. Nah, selanjutnya silahkan isi ayo berlatih. Perhatikan gambar-gambar yang ada di situ, ada 5 gambar. Kemudian tentukan timbangan yang tepat untuk menimbang beratnya ya teman-teman. Ada gula, telur, jeruk,
daging ayam, ada tepung. Nah, ditentukan timbangan apa yang pas untuk benda-benda tersebut. Lanjut, diisi evaluasi pembelajaran satunya 1-5. Lanjut, kita ke pembelajaran 2. Kita akan mengeksplorasi materi tentang penggunaan huruf kapital dalam teks. Kita baca dulu ya cerita atau teks tentang memelihara kambing. Aku memelihara kambing di rumah. Kambing piaraan untuk dimanfaatkan dagingnya. Selain itu, susu kambing juga dapat dimanfaatkan. Kambing piaraan harus dirawat dengan baik. Kebutuhan makan dan minum harus dicukupi. Kandang kambing juga harus dibersihkan. Kandang yang bersih membuat kambing sehat. Nah, teman-teman, pada bacaan tadi terdapat kesalahan penggunaan huruf kapital. Kesalahan tersebut terdapat pada kata yang dicetak warna merah. Nah, huruf K pada kata kambing seharusnya menggunakan huruf kecil. Huruf M pada kata minum juga seharusnya menggunakan huruf kecil. Karena berada di tengah-tengah kalimat. Ibu ingatkan lagi ya teman-teman, huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat, setelah tanda titik, lalu nama orang, nama jalan, kota atau wilayah, dan nama agama. Ya, jadi huruf K pada kambing dan M pada minum itu salah ya. Selanjutnya ada aturan atau tata tertib yang berlaku di sekolah. Ingat ya teman-teman, seluruh warga sekolah wajib menaati tata tertib sekolah. Kita tidak boleh terlambat ke sekolah. Dan saat bertemu guru, kita harus menyapa dan memberi salam pada guru. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ingat, saat pelajaran berlangsung, kita harus memperhatikannya dengan baik. Selanjutnya, kita akan belajar variasi gerak berlari sesuai irama. Nah, gerak variasi berlari ini yaitu gerakan berlari dengan diiringi lagu atau musik. Gerakan ini harus dilakukan sesuai ketukan lagu atau musiknya. Berikut gerakan-gerakannya. Ada lari di tempat, lari cepat, ada juga lari zigzag. Nah teman-teman, kalau sudah mengerti silahkan diisi evaluasi pembelajaran 2-nya halaman 35 dari 1-5. Oke teman-teman, semoga kalian mengerti dengan materi yang disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.